pagi sahabat GPIB, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta George Ronald Noya, Pendeta Pelum dalam tugas studi di Institut Ekumenikal Bossey di Switzerland. Setelah kita melewati istirahat malam, kita bangun di pagi ini dan akan memulai berbagai aktivitas kita. Namun, mendahulunya kita akan mendasari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 2. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mendahulunya, mari kita berdoa. Ya Allah surgawi, kuasailah kami oleh Roh-Mu, supaya kami dapat memahami kekayaan firman-Mu melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran. Dalam Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 15. Suatu hari ketika Musa telah dewasa, ia keluar menjumpai saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu ia melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika ia melihat tidak ada orang, ia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, ia mendapati dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Tapi ia menjawab, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya kejadian itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang kejadian itu, ia berupaya untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, memang setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada resiko. Dan setiap resiko selalu ada yang mendatangkan hal yang positif, baik, tapi juga ada yang mendatangkan yang tidak baik atau yang negatif. Karena kalau kita mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sesuatu, maka kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk melihat apa yang akan kita alami ke depan. Nah, hal inilah yang dialami oleh Musa. Kita tahu bagaimana Musa dibesarkan di lingkungan istana Firaun. Ketika pada waktu kelahirannya, Musa diselamatkan oleh putri Firaun dan dibesarkan dengan penuh cinta kasih. Dan ketika Musa menjadi dewasa, Musa merasa bahwa dia punya sebuah ketertarikan atau rasa relasi yang dekat dengan sesama orang Ibrani yang dia pandang tidak sebagai budak, tapi dia pandang sebagai saudaranya. Karena memang Musa sendiri berasal dari orang Ibrani. Nah, sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, hal ini terlihat ketika Musa saat melihat perkelahian atau ketika ada orang Mesir yang kemudian berkelahi dengan orang Ibrani, lalu kemudian orang Mesir itu memukul seorang Ibrani, Musa tidak mampu menahan rasa sebagai seorang sesama Ibrani, dan kemudian dia mengambil tindakan untuk membunuh orang Mesir itu. Ini tindakan pertama yang Musa lakukan. Yang kedua, ketika dia melihat juga sesama orang Ibrani, mereka berkelahi satu dengan yang lainnya, dia berupaya, maksudnya baik. Dia mau mendamaikan mereka. Dia mau supaya mereka tidak hidup
dalam perselisihan, dalam pertengkaran, dan karena itu dia berkata kepada yang bersalah, "Mengapa engkau memukul temanmu?" Tapi ternyata maksud Musa, tindakan Musa yang kedua di tengah situasi yang berbeda ini, kemudian direspon secara negatif oleh salah satu orang dari mereka yang bersalah itu. "Mengapa engkau komplain? Siapakah engkau yang mau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Nah, sahabat GPIB, dari situasi yang kedua ini Musa menjadi takut karena dia pikir bahwa kedua sesama saudaranya orang Ibrani ini belum tahu jati dirinya yang sebenarnya, sehingga bisa saja mereka atau salah satu yang merasa ditegur oleh Musa itu sudah melaporkan kepada Firaun apa yang Musa lakukan sebelumnya ketika dia membunuh orang Mesir yang memukul orang Israel. Dan karena itu ketika dia menjadi takut, dia tahu Firaun pasti marah dan Firaun akan mencari dia dan membunuh dia, lalu dia melarikan diri ke tanah Midian. Dan dikatakan sampai di tanah Midian dia duduk-duduk di tepi sebuah sungai. Nah, apa yang dapat kita lihat dari tindakan Musa ini? Pada bagian pertama, Musa menyadari bahwa relasinya dengan orang Ibrani, relasinya dengan orang Israel bukanlah sebuah relasi yang kebetulan dia jumpai hanya karena dia merasa iba melihat orang Israel itu dipukul, tapi jauh daripada itu ada relasi iman yang dirasakan oleh Musa, bahwa ada perlakuan yang semena-mena yang dilakukan oleh orang Mesir terhadap orang Israel, dan yang dirasakannya itu membuat dia bertindak untuk membela kaumnya, membela saudaranya. Walaupun dia tahu tindakan itu penuh resiko. Karena bisa saja mungkin mereka belum mengetahui identitas dia yang sebenarnya saat itu. Belum sepenuhnya. Dan ketika dia melihat sesama orang Ibrani berkelahi dan dia berusaha untuk mendamaikan mereka, namun ternyata satu di antara mereka yang bersalah itu juga menuduhnya, juga seakan kemudian bereaksi melawan Musa. Dari hal ini juga Musa bertindak dan bersikap bahwa dia ingin supaya dari tindakan imannya itu, dia mau supaya ada hubungan yang baik dan harmonis terjalin di antara sesama orang Israel, sesama orang Ibrani pada waktu itu. Nah, sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, ketika Musa melarikan diri, dia merasa terasing. Resiko yang ditanggungnya adalah dia merasa seperti dia harus pergi dari rumah di mana dia dibesarkan, di mana dia merasa bahagia, di mana segala sesuatu terfasilitasi, dia nikmati. Tapi karena keyakinan imannya terkait relasinya dengan sesama orang Ibrani, dengan sesama orang Israel, maka dia mengambil resiko untuk meninggalkan semua itu. Dan dia pergi ke tanah Midian. Dan kalau kita baca cerita-cerita tentang Musa ini selanjutnya, bagaimana Tuhan berkarya melalui Musa untuk menyatakan tindakan kekuasaan Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, karya Allah melalui Musa dimulai dengan tindakan Musa yang penuh resiko, tapi didasari dengan iman. Musa tidak melakukan segala sesuatu dengan seakan-akan dia melakukannya untuk kepentingannya sendiri, tidak. Tapi dia melakukan itu untuk sebuah persekutuan umat Tuhan yang tertindas, yang menderita, dan dia merasakan bagian dari mereka. Dan karena itu dia menginginkan supaya orang-orang Israel yang mengalami penderitaan perbudakan itu, mereka hidup dalam persaudaraan, meski mereka sedang berada di tanah perbudakan. Dan tindakan Musa yang penuh resiko itu dia lakukan, itu didasari dengan iman dan keyakinan bahwa Tuhan menyertainya. Sehingga di tanah Midian dia percaya bahwa ada rencana Tuhan yang besar untuk Tuhan lakukan, baik bagi dirinya juga bagi saudara-saudaranya sesama orang Ibrani. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, saat kita juga melakukan sesuatu yang kemudian kita pikirkan bahwa apa yang kita lakukan ini mengandung resiko,
Maka mari kita pikirkan secara baik-baik, motivasi dari tindakan kita itu apa? Kalau yang kita lakukan, kita tahu itu beresiko negatif terhadap diri kita, dalam pengertian bahwa yang mau kita lakukan itu adalah sebuah tindakan yang ternyata itu tidak mendatangkan hal yang positif bagi kita, itu tidak kemudian melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam tidak hanya mementingkan kepentingan kita, maka sebaiknya jangan kita lakukan. Karena itu tidak mengandung hal yang positif. Tapi kalau kita melakukan sesuatu tindakan yang kita tahu yang kita lakukan itu hal yang positif, yang baik, yang memperjuangkan keadilan, yang memperjuangkan kebenaran, yang kita lakukan itu kita yakini bahwa kita mau menciptakan relasi yang baik, persekutuan yang harmonis untuk membawa damai sejahtera, maka apapun resikonya, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka kita percaya bahwa Tuhan turut terlibat dalam apa yang kita lakukan, dalam setiap tindakan kita itu. Mungkin kita melihat tindakan Musa sepertinya sebuah kejahatan karena dia membunuh orang Mesir. Tapi sebenarnya di balik itu, rasa persaudaraan dengan sesama orang Ibrani itu yang mau dia bangun. Dan dia tidak suka dengan tindakan semena-mena dan kekerasan yang dilakukan orang Mesir terhadap saudaranya orang Israel. Dan dia tidak pernah juga mau menempatkan dirinya seperti seorang pemimpin atau hakim bagi saudara-saudaranya. Tapi justru dia mau mereka hidup dalam damai sejahtera. Nah, sama halnya dengan kita. Yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan ini, meski itu penuh resiko, meski mungkin kita tidak berada di tanah kita sendiri, kita terasing, kita seperti hidup di negeri orang, kita berada di tempat yang bukan menjadi bagian dari kehidupan dan lingkungan kita, tapi yang harus kita lakukan adalah, spirit yang kita bisa dapat dari Musa adalah, kita tidak boleh kompromi dengan tindakan yang semena-mena, tindakan yang menyakiti, tindakan yang merugikan orang lain. Dan yang bagian kedua, spirit Musa adalah bagaimana kita mau mendamaikan sesama saudara kita yang berselisih. Persaudaraan itu harus dijaga, relasi itu harus tetap dibangun supaya kehidupan yang dijalani adalah kehidupan yang penuh berkah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke hari depan, sahabat GPIB. Tapi kalau setiap tindakan yang kita lakukan, walaupun itu penuh risiko, tapi dia bertujuan untuk hal yang baik, untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, di mana saja kita berada, meski tidak di daerah kita sendiri, meski kita seperti tempat orang, atau kita merasa terasing, tapi kita memperjuangkan kebenaran, keadilan, kita melawan tindakan kekerasan, sikap yang semena-mena kita lawan, dan kita mewujudkan relasi yang penuh dengan persaudaraan, cinta kasih, kedamaian, maka Allah akan turut bekerja. Dan Tuhan Allah yang bekerja dalam hidup kita itu akan memberkati kita dan memberikan hari depan dalam rancangannya yang indah bagi kehidupan kita. Mari kita jalani hidup ini di dalam setiap langkah dan tindakan kita dengan tetap berpedoman kepada Tuhan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Apapun itu resikonya, kalau yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan maksud dan tujuan yang benar, maka Tuhan pasti akan senantiasa memberkati, menyertai, dan melindungi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu melalui pengalaman Musa. Kami percaya bahwa apapun tindakan dan langkah iman kami ingin memperjuangkan keadilan, kemanusiaan, dan kami ingin menghadirkan cinta kasih dan kedamaian dalam relasi persaudaraan. Karena itu sertailah hidup kami sepanjang hari ini. Sertailah kehidupan kami dalam pekerjaan, aktivitas, terlebih pelayanan kami. Supaya kami yakin apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, Tuhan selalu beserta dengan kami. Biarlah Roh-Mu menuntun langkah hidup kami, dan yakinkan kami bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak akan sia-sia.
Terpujilah Engkau Allah kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, selamat beraktivitas, selamat bekerja, terlebih selamat melayani Tuhan. Kiranya setiap langkah hidup kita percaya Sang Immanuel menyertai dan memberkati kita. Shalom, Tuhan memberkati.